Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa di hari Minggu ini dalam rasa syukur sukacita ketika kita boleh ada di minggu ke-19 sesudah Pentakosta, menghayati kasih dan kebaikan Tuhan sekalipun kita harus beribadah dari rumah masing-masing. Biar kiranya kasih Tuhan yang melayakkan kita untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan, yang pada akhirnya persekutuan dengan Tuhan yang terbangun membawa kita untuk semakin tekun mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sujud sembah di hadapan-Mu karena kami merasakan bagaimana kuasa Tuhan yang memperkenankan kami ada di hari baru. Satu sukacita ketika kami boleh menikmati kesehatan, nafas hidup. Kami mengimani bahwa semua itu dari Tuhan datangnya. Menapaki kehidupan kami di minggu yang baru ini, kami mau belajar dari firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus Tuhan jugalah yang mengurapi kami, memampukan kami, sehingga firman ini sungguh-sungguh kami maknai, kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari, yang pada akhirnya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita di minggu ke-19 sesudah Pentakosta saat ini terambil dari kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika bicara ketekunan, yang diharapkan dari kita adalah hal itu benar-benar lahir atau hadir dari hati yang merasakan bahwa buah dari ketekunan itu mendatangkan manfaat, mendatangkan berkat. Sehingga ketika kita berkomitmen untuk tekun menjalani setiap apapun yang menjadi tanggung jawab kita, kita percaya bahwa buah dari ketekunan itu akan kita rasakan. Terlebih lagi ketika bicara bagaimana kita tekun untuk mengenal dan juga mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kitab Hosea merupakan salah satu dari kitab Perjanjian Lama yang isinya mengingatkan kepada kita tentang bagaimana penghukuman yang dilakukan oleh Allah, serta menggambarkan kepada kita bagaimana kasih dan penebusan yang Allah lakukan bagi umatnya. Memperhatikan dari apa yang coba disampaikan oleh Hosea, yang merupakan nabi kecil, yang artinya adalah keselamatan. Bagaimana Hosea dipercayakan Allah untuk melayani kerajaan Israel Utara. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, situasi ketika Allah mempercayakan tanggung jawab kepada Hosea, Israel Utara diperhadapkan dengan situasi bagaimana mereka mengalami kehancuran dan kemerosotan baik dari segi rohani
maupun dari segi moral. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, perikop kita di hari Minggu pagi ini mau mengatakan kepada kita bahwa nubuat yang dilakukan oleh Hosea merupakan salah satu cara Allah dalam rangka mengingatkan bangsa Israel supaya mereka mengalami pertobatan. Berbicara pertobatan dari cara hidup mereka, bagaimana mereka menyembah berhala. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, secara langsung dari kitab Hosea ini mau mengatakan kepada kita bagaimana Allah mengingatkan bangsa Israel tentang penghukuman Allah bagi umatnya yang berdosa itu pasti terjadi. Sehingga dari gambaran yang disampaikan dalam kitab Hosea ini mengatakan bahwa penghukuman yang dilakukan oleh Allah, setelah Allah menghukum umatnya, Allah tidak membiarkan mereka. Namun penghukuman ini dilakukan oleh Allah dalam rangka menyelamatkan umat pilihannya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mengatakan kepada kita bahwa pemulihan serta penghukuman yang dilakukan oleh Allah bagi umatnya itu pun berlaku bagi umat yang mau sungguh-sungguh bertobat dan tekun serta mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana perikop dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga ini dengan sangat jelas memberikan gambaran kepada kita tentang tindakan-tindakan Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan umatnya. Kalau kita perhatikan pada ayat 1 diingatkan bahwa penghukuman yang dialami oleh umat itu semata-mata berasal dari Allah. Dan hidup umat ketika diperhadapkan dengan penghukuman bukanlah hal yang mudah. Bahkan diarahkan kepada kita bahwa penghukuman yang dilakukan oleh Allah berujung pada kebinasaan. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita melihat bahwa apa yang coba dijelaskan oleh Nabi Hosea, penghukuman Allah itu dapat berhenti, penghukuman Allah itu dapat berakhir ketika umat sungguh-sungguh mau bertobat dan datang kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, perikop kita di hari Minggu pagi ini mau mengajak kita untuk melihat bahwa ketika umat diajak untuk sungguh-sungguh mengenal Allah, umat diajak untuk sungguh-sungguh mengandalkan Allah, yakin bahwa Allah juga yang akan menebus mereka, Allah juga yang akan menyelamatkan mereka. Dan ketika kita melihat pada ayatnya yang kedua, bagaimana penghukuman yang dilakukan oleh Allah, tetapi juga di ayatnya yang kedua memberikan penegasan Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bagian ini memberikan penegasan bahwa hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan pemulihan bagi umat yang mau sungguh-sungguh bertobat, yang mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bahkan tekun mencari Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dalam bagian ini Nabi Hosea mau mengatakan kepada umat Israel bahwa hanya Allah satu-satunya yang dapat diandalkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bagaimana supaya kita dapat mengalami pemulihan, bagaimana supaya kita dapat mengalami keselamatan yang dari Allah. Perikop kita di pagi ini mengatakan kepada kita bahwa ketika kita sebagai umat, kita sungguh-sungguh mengenal, kita sungguh-sungguh tekun mencari Allah, akhirnya Allah akan membuat
membuat umat mengalami perjumpaan dengan Allah, dan umat dapat melihat bagaimana kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, perikop kita di hari Minggu ini dengan sangat nyata memberikan gambaran kepada kita kehadiran Allah seperti fajar, bahkan seperti hujan yang mengairi bumi pada saat kekeringan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pengalaman perjumpaan dengan Allah merupakan sebuah pengalaman iman yang dapat dikatakan sangat berharga. Kenapa? Karena ketika kita melihat perjumpaan iman dengan Allah akan membawa umat bukan hanya sekedar mengalami pemulihan, tetapi juga pada akhirnya umat akan hidup dalam sukacita. Kekayaan pengalaman iman inilah yang kemudian membawa kita untuk mari kita tekun mencari Allah. Mari kita tetap bergantung kepada Allah, dan mari kita tetap mengandalkan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita boleh menghayati perikop kita di pagi hari ini, apa pesan firman Tuhan bagi kita semua? Ada 3 hal yang dapat kita renungkan dari kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Bagian pertama mau mengatakan kepada kita, Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Berbeda dengan kita mengenal sesama kita mengenal suami, kita mengenal istri, kita mengenal orang tua, bahkan kita mengenal anak-anak kita. Tetapi ketika kita mengenal Allah, kita akan tekun untuk mencarinya, kita akan tekun untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan semakin kita mengandalkan Allah, kita imani setiap perjalanan kehidupan kita, sekalipun diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, tetapi pada akhirnya kita akan tetap hidup mengandalkan Allah. Dan bagian yang kedua mau mengatakan kepada kita bahwa kasih Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita seringkali diperhadapkan dengan penghukuman. Penghukuman itu dilakukan Allah dalam rangka memulihkan umat yang sungguh-sungguh mau bertobat. Pemulihan yang dilakukan Allah kepada umat karena Allah begitu mengasihi umat yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mengatakan kepada kita bahwa kalau kita ingin mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita, firman Tuhan di saat ini mengingatkan kita, bertobatlah. Tekunlah kita untuk tetap datang kepada Allah. Dan yakin ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah, ada kekuatan kasih Allah yang hadir dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, menghadirkan kasih, menghadirkan kebaikan, menghadirkan damai sejahtera, sehingga dengan kasih dan kebaikan itulah yang kemudian membawa kita untuk memerdekakan banyak orang yang mungkin mereka sedang bergumul, meragukan kebaikan Tuhan, meragukan pertolongan Tuhan. Tapi ketika damai sejahtera Allah itu kita bagikan kepada sesama di sekeliling mereka, yakin dan imani bahwa mereka juga mengalami pertobatan, mereka juga mengalami hidup baru, dan mereka juga semakin tekun untuk datang kepada Tuhan. Bagian yang ketiga mau mengatakan kepada kita, pemulihan hidup dari Allah hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mau berbalik dan mengenal Allah secara total dalam hidupnya. Saya tertarik dengan salah satu iklan buat anak kok coba-coba. Mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita mengenal Allah, jangan pernah istilah coba-coba. Ketika kita punya komitmen untuk mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ambillah komitmen itu. Letakkan komitmen itu dalam pengharapan takut akan Tuhan. Dan melangkahlah bersama dengan Tuhan. Yakin, semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin kita mengenal Allah, Allah juga akan hadir dalam kehidupan kita. Allah sanggup memulihkan kita, Allah sanggup memberkati kita, dan Allah sanggup mempercayakan berbagai berkat bagi kehidupan kita. Firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Yakin dan imani, berkat-berkat Tuhan akan ditambah-tambahkan bagi kehidupan kita. Bertobatlah, dan biarlah hidup kita tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.